Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Ba'du, kali ini kita sampai pada bagaimana pengembangan materi atau bahan ajar pada materi esensial. Jadi Bapak Ibu akan belajar bagaimana membuat bahan ajar atau mengembangkan bahan ajar. Kita lihat di modul ya. Jadi modul ini Bapak Ibu diminta untuk membuat ini ya, menyusun ya atau mengembangkan bahan ajar ya. Pertama yang perlu diperhatikan dulu ya, bahwa Bapak Ibu pilih materi yang nanti akan dipakai untuk BPL ya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sudah merencanakan nanti BPL itu mengambil materi tentang apa ya. Nah, materi tentang apa yang perlu diambil itu sebaiknya Bapak Ibu mengambil materi yang waktunya itu nanti diajarkan pada saat praktek PPL-nya. Kalau PPL kita perkirakan nanti ya di semester genap ya, masuk semester genap karena sudah sekarang mau selesai semester ganjil ya. Maka Bapak Ibu sebaiknya mengarahkan pada semester genap. Nah, apa itu materi nanti yang di semester genap Bapak Ibu akan ajarkan, itu yang akan diambil sebagai patokan untuk pengembangan tugas ya, termasuk tugas mengembangkan bahan ajar. Nah, misalnya nanti semester genap Bapak Ibu pada sampai materi tentang haji, maka ambil tentang haji di sini ya. Atau misalnya tentang zakat atau tentang sholat jamaah ya, maka ambil materinya tentang sholat jamaah atau tentang zakat kalau emang itu zakat ya. Nah, kali ini kita akan mengembangkan, misalnya kalau itu materinya zakat, berarti Bapak Ibu tuliskan di bagian sini ya, materinya tentang apa ya. Kemudian nanti dikembangkan sesuai dengan kolom-kolom ini. Nah, bagaimana cara pengembangannya? Nah, kita bisa langsung melihat pada contoh saja supaya lebih mudah ya. Nah, pertama ini nanti terkait dengan bagaimana kita menyusun bahan ajar sesuai dengan prosedur ini ya. Jadi prosedur yang terkait dengan apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Kedua, nanti Bapak Ibu menyusun materi berbasis multi perspektif. Multi perspektif itu menurut pandangan A, pandangan B, pandangan C, dan seterusnya ya. Nah, ini misalnya ya, pandangan A, B, C, dan seterusnya. Yang ketiga, nanti Bapak Ibu menyusun berbasis multidisiplin, disiplin keilmuan maksudnya ya. Jadi kalau misalnya materi tentang sholat, menurut ilmu kesehatan itu bagaimana, psikologi gimana, dan seterusnya. Oke, kita coba langsung ke contoh supaya lebih mudah ya. Nah, ini misalnya materinya tentang sholat ya. Ini sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Nah, ini kan ya. Nah, maka pada tataran apa atau konsep, Bapak Ibu bisa jelaskan di sini apa itu sholat gerhana atau apa itu sholat istisqa dan seterusnya. Jadi tentang konsep, tentang definisi lah itu ya. Kemudian pada aspek mengapa ini Bapak Ibu bisa paparkan di sini mengapa kita perlu melaksanakan sholat gerhana. Nah, itu bisa kita arahkan kepada apakah ada dalil-dalil ya, Al-Quran maupun hadis yang misalnya menjadi rujukan kenapa kita melakukan sholat gerhana. Kemudian bagaimana atau faktual di sini ya. Tapi di sini sepertinya kita lebih mengarah kepada bagaimana. Ini terkait dengan prosedur ya, berarti tata cara sholat gerhana itu seperti apa.
niatnya, takbiratul ihram, ini kan prosedurnya ya. Nah, yang keempat itu metakognitif, atau di sini untuk apa. Ini lebih kepada apa sebenarnya yang terkandung di balik apa itu pelaksanaan kegiatan ini ya. Misalnya, jadi bisa hikmah, bisa apa ya, pelajaran ya dari apa yang dilakukan itu, hikmahnya apa, atau manfaatnya, atau kemudian pelajaran apa yang bisa diambil, itu masuk pada metakognitif. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyusun seperti ini. Misalnya kalau zakat ya berarti apa itu zakat ya, kemudian mengapa, ini kan berarti dalil-dalil tentang zakat itu apa, bagaimana berarti prosedur pelaksanaannya atau mungkin ketentuannya gitu ya. Kemudian untuk apa itu berarti bisa terkait dengan hikmah zakat itu apa. Nah, itu contoh untuk pengembangan pada tabel yang pertama. Nah, kita masuk kepada LK 2.1 2 berarti ya. 2.2 ini terkait dengan pengembangan berbasis multiperspektif. Multiperspektif itu berdasarkan beberapa pandangan ahli ya. Misalnya ini tentang sholat gerhana ya. Kita coba lihat pendapat. Nah, ini menurut pendapat A, siapa misalnya Imam Malik, itu bagaimana ya. Menurut pendapat yang lain, ahli yang lain, Imam Ahmad bin Hambal misalnya, Imam Hambali itu bagaimana pendapat Imam Hambal tentang sholat itu. Kemudian yang ketiga misalnya Imam Syafi'i, atau mungkin ada nanti yang keempat, bisa Bapak Ibu tambahkan di bagian sini ya. Nah, ini dari multi perspektif ya. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya tentang zakat gini ya. Nah, ini tidak hanya persoalan definisi atau konsep ya, mungkin bisa juga pada aspek prosedur atau ketentuan. Mungkin ketentuan menurut Imam Malik seperti apa, Imam Ahmad bin Hambal seperti apa, Imam Syafi'i seperti apa. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu mengambil dari berbagai pendapat pada aspek atau materi yang sama ya. Oke. Kemudian, nah kita lihat misalnya ini ya tentang sholat jenazah ya. Sholat jenazah ini yang dilihat pada aspek tata caranya. Nah, menurut Imam Malik tata caranya seperti ini, menurut Imam Hambali seperti ini, Syafi'i seperti ini. Jadi pada hal apa saja yang Bapak Ibu bisa temukan perbedaan-perbedaan di antara para ahli atau perspektif masing-masing tokoh ya. Ini yang 5B, tapi kalau K2 itu kan berarti ini mungkin yang lama ya, kode yang lama. Tapi ini pada LK 2, 2.2 gitu ya. 2.1 tadi kan bagaimana pengembangan berdasarkan kriteria apa, kemudian bagaimana, terus untuk apa kan gitu ya. Kalau ini pada multiperspektif. Yang ketiga, Bapak Ibu mengembangkan materi berdasarkan multidisiplin, berbagai ilmu, misalnya tentang sholat gerhana. Menurut ilmu sosial itu ada nggak kajian yang bisa kita hadirkan terkait dengan sholat gerhana itu, misalnya memiliki pelajaran apa, makna apa. Ilmu kesehatan mungkin ada ya, ilmu alam mungkin ada ya. Nah, jadi ini dari berbagai disiplin ilmu. Kalau tadi yang kedua itu berbagai pendapat ahli ya, kalau ini multidisiplin, disiplin ilmu. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu tentang zakat ya, mungkin zakat menurut ilmu sosial itu bagaimana, zakat menurut psikologi mungkin ada ya, zakat menurut apalagi mungkin kalau kesehatan mungkin enggak ya, kesehatan mental ya. Jadi psikologi, ekonomi gitu ya, itu bisa ya. Sosial mungkin bisa ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tampilkan menurut disiplin ilmu yang itu bisa meninjau pada materi itu. Puasa misalnya, ilmu kesehatan bagaimana. Kemudian ilmu psikologi mungkin ada. Mungkin ilmu sosial juga ada. Lah nanti seperti itu Bapak cantumkan sesuai dengan apa disiplin ilmu yang Bapak Ibu ambil. Nah, saya kira itu ya untuk tugas LK2 ya.
ini bagaimana Bapak Ibu mengembangkan materi, sehingga materi-materi ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan ketika mengajar ya. Terutama tadi kan terkait dengan ya itu seperti biasalah, definisi, kemudian bagaimana pelaksanaan, kemudian ukuran atau apa ya, ketentuan, kemudian hikmahnya apa. Nah, misalnya begitu ya. Nah, kalau yang ini kan mungkin berbagai pandangan, bisa saja nanti masuk kepada aspek apa ya, konsep, atau mungkin nanti masuk pada aspek prosedur seperti tadi tata cara apa tadi, sholat istisqa mungkin yang berbeda ya. Nah, itu nanti berarti masuk pada aspek prosedur atau bagaimana. Nah, jadi saya kira ini untuk tugas yang terkait dengan LK2 penyusunan atau pengembangan materi bahan ajar advance. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.